itel S23 Plus. Ini HP yang dari harganya dan dari bentuk luar ini kelihatan sangat mewah banget di harga 2 jutaan. Kelihatan too good to be true. Ya, sebenarnya ini memang agak too good to be true. Kenapa? Mari kita langsung aja review itel S23 Plus. Halo guys, nama gue Sam dari Stefek dan mari kita langsung aja review itel S23 Plus. Yang pertama, seperti biasa kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harga sendiri, kalian bisa beli itel S23 Plus. Sekarang tuh harganya di 2,2 juta. Yang punya RAM 8GB, internal storage 256GB. Ini tuh resmi yang pastinya. Cuma memang untuk boxnya sendiri itu nggak ada charging brick-nya. Jadi hanya dikasih kabelnya doang. Jadi kalian harus beli sendiri di toko lain. Atau di itel juga punya, dia jual sendiri. Kalau nggak salah ada juga bundle, tapi sekarang dia udah nggak promo bundle-nya. Jadi harus beli terpisah. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Semuanya ada di deskripsi, termasuk timecode juga. Dan untuk harga segitu, ini speknya memang agak menarik ya. Dia pakai chipset Unisoc Tiger T616, fabrikasi 12 nm. Terus dia punya layar 6,78 inci, AMOLED display, curve lagi, yang bikin HP ini kelihatan sangat premium. Walaupun masih 60 Hz dan peak brightness-nya juga hanya bisa sampai 500 nits, tapi layar memang kelihatan oke. Dia UFS 2.0, USB Type-C 2.0, dan dia punya baterai sebesar 5000 mAh, bisa fast charging sampai 18 watt, dan juga dia ada NFC. Lumayan komplit ya, untuk fiturnya sendiri. Nah, next mari kita bahas untuk desain dan displaynya. Untuk desain sendiri, ini bodi belakang dan samping, semua terbuat dari plastik yang pastinya wajar banget ya harganya. Dan untuk desain bodi belakang, gue bisa bilang cukup unik lah ya. Untuk warna elemental blue yang gue beli ini, dia desainnya memang cukup unik, kayak ada sprinkle-sprinkle gitu. Dan dia tuh sebenarnya lebih ke ungu-ungu biru ya warnanya. Gue lumayan suka sih untuk finish warna sendiri. Tapi ini untuk kamera belakangnya memang dia agak berlebihan. Ini kayak gede banget, padahal sensornya kecil dan it's nothing special gitu. Dia digede-gedein hanya untuk estetik doang. Tapi bagi orang mungkin bakal suka. Kalau aku sendiri sih, atau gue sendiri kurang suka desain kayak gini ya, desain yang kamera terlalu besar, agak gak real aja sih menurut gue. Kelihatan banget ini estetik. Dan untuk desain depan, ini yang pastinya selling point terbesar dari HP ini. Dia ini bezelnya juga tipis, dan yang gue suka ini bezelnya simetris ya, jadi kelihatan sangat premium. Dan layarnya ini curved display, yang sangat-sangat kelihatan jauh di atas harga yang itel jual. Ini kelihatan bagus banget. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin kualitas displaynya sendiri, ini gue bisa bilang di harga 2 juta, kualitas display terbaik di harganya. Warnanya ini sangat netral ya untuk AMOLED. Dia nggak terlalu vibrant, tapi nggak terlalu muted juga. Dia punya film angle yang sangat baik, warna yang vibrant, detail yang super sharp, dan juga dia overall kalau nonton film tuh kerasa bersih dan enak banget. Untuk harga 2 juta ini menurut gue terbaik sih untuk layarnya, bagus banget. Cuma memang kalau untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini bukan yang terbaik karena hanya 500 nits. Bisa kita lihat di kondisi cahaya yang terik matahari ini lumayan terang, ini HP memang jadi gelap. Masih usable tapi kelihatan banget itu jadi gelap. Untuk fingerprint bagaimana atau biometrik, ini juga salah satu yang udah futuristik banget juga ya. Di harga 2 jutaan, dia sudah pakai optical fingerprint yang sangat impresif. Dan yang sangat impresif juga, gue lumayan surprise, ini optical fingerprintnya bukannya murahan ya. Bisa kita lihat kecepatannya cukup bagus loh itu. Bisa bersaing lah sama Pixel 8 yang baru keluar. Dia lumayan cepat dan lumayan reliable. That's pretty good. Nah, untuk touch-nya dan haptic. Pertama, untuk touch, ini gue rasa dia touch-nya sendiri kalau misalnya hanya untuk navigasi, sebenarnya ini enak touch-nya, nggak ada masalah sama sekali. Oke, karena dia kan sampling rate-nya juga di 240 Hz, pretty good. Tapi yang gue rasa ini, karena dia layarnya pakai edge display ya, ini palm rejection-nya menurut gue dog shit banget, malah hampir nggak ada ini rasanya. Kayak nggak ada palm rejection. Kalau misal gue lagi kayak nge-scroll terus tangan gue kayak gini, atau tangan gue kayak kesentuh dikit bagian edge-nya, itu langsung ke-trigger dan HP-nya langsung freaking out buka-buka yang nggak jelas. Ini gue bisa bilang palm rejection zaman-zaman 2014-an ini one of the worst palm rejection menurut gue. Gak tau ada atau enggak. Jelek banget ini menurut gue palm rejection-nya. Yang bikin sayang banget ya, ini bikin gue annoying banget pakai HP ini, itu si palm rejection-nya. Untuk haptic gimana? Haptic, gue bisa bilang ini murahan ya, nothing special. Dia lebih kedengeran suara vibrasi daripada feeling vibrasi.
Kalau bisa dibanding sama HP yang harganya mirip kayak Redmi Note 12 atau Redmi Note 11 even yang tahun kemarin, haptiknya pasti masih lebih bagus di HP tersebut. Nah, selanjutnya mari kita bahas audio quality-nya. Ini yang kelihatan banget itel pangkas menurut gue. Pertama, mari kita bahas audio quality via 3.5mm USB Type-C, karena sayangnya dia nggak ada headphone jack ya di harganya. Sayang banget menurut gue sih, miss opportunity. Dia nggak ada headphone jack, pengen ala-ala flagship mungkin ya. Jadi gue pakai converter, gue pakai IEM Truth Ear Zero Red, dan itu IEM enteng ya, dia nggak butuh power yang lumayan besar, tapi di sini dia di volume 55 atau 60% baru kerasa keras, yang memang di bawah rata-rata HP biasanya, amplifiernya. Untuk deck-nya lumayan decent sih menurut gue. Dia masih bisa mempertahankan sound signature Truth Ear Zero-nya, punya detailing oke, soundstage yang bagus, dan separasi instrumen yang cukup baik di harganya. Cuma memang ini yang kelihatan kurang bagus dari speakernya. Dia speakernya hanya mono, dan ini walaupun speaker mono, dia bisa keras banget, tapi bukan berarti keras itu suaranya bagus. Di volume sekitar 60% aja gue udah kerasa ada distorsi ya untuk speakernya di 60% volume, dan lebih tinggi dari itu menurut gue suara vokal, terutama suara vokal cewek bakal lebih ngelekit, lebih cempreng dan gak enak. Sebenarnya speakernya kalau misalnya di harga 1 jutaan ini udah cukup bagus untuk kelas mono. Tapi kan bisa kita lihat ya sekarang HP-HP, terutama HP Xiaomi ya di harga 2 jutaan, dia udah pakai speaker dual speaker yang punya suara lebih balance dan netral, yang gue lebih suka. Jadi memang ini untuk harganya, menurut gue speakernya di bawah rata-rata. Tapi untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri aja, denger sendiri. Ini dia tes headphone-nya, atau tes speakernya. Kalian pakai headphone baru bisa ngedengerin, tapi jangan keras-keras karena suaranya memang agak distorted. Check it out. Oke, selanjutnya mari kita moving on ke kamera quality-nya. Yang seperti di thumbnail ya, on paper atau on the surface, ini kameranya kayak cukup solid, tapi sebenarnya agak mediocre. Kamera belakang dia 50 megapiksel, kamera depan 32 megapiksel, dan keduanya hanya bisa nge-record maksimal 1080p 30 fps. Nanti kita bakal tes kedua kamera tersebut untuk videonya. Sekarang kita bahas untuk fotonya dulu. Fotonya gimana? Tuh bisa kita lihat untuk kamera belakang. Gue bisa bilang ini fotonya untuk kamera belakang sih di bawah rata-rata ya. Terutama dari bagian kontras, menurut gue semua foto kontrasnya jauh lebih gelap daripada foto aslinya. Dan kadang-kadang dia itu susah banget fokus. Terus detailnya juga gue rasa for some reason kelihatan soft. Jadi kalau ingin dapet detail yang sharp tuh harus terang banget ya. Kalau misalnya kalian foto di kondisi gelap terus depannya terang, itu bakal hilang detailnya. Bisa kita lihat, terus juga kadang suka susah fokus, tapi overall sih sebenarnya foto, kalau misal dapat foto yang oke, kameranya cukup bagus. Tapi sih ini menurut gue biasa aja foto kamera belakangnya. Dan untuk malam hari ini menurut gue sangat biasa aja banget. Bisa kita lihat semua foto yang gue ambil itu kelihatan soft ya detailnya. Dan walaupun dia punya warna yang masih oke, tapi dia memang gambarnya sangat soft, masih banyak noise dan susah fokus. Processingnya juga kalau kita ngambil foto agak sedikit lama. Sorry, seperti biasa ada suara motor. Ini gak tau kenapa ya, di daerah gue nih, daerah Buah Batu, makin hari makin banyak banget motor yang pakai knalpot rusak atau knalpot diganti biar keren, padahal gak keren. Anyway, kok jadi ngomongin motor, kita balik lagi aja ke kamera selfie-nya. Yang menurut gue, ini surprisingly kamera selfie 32 megapikselnya cukup bagus. Yap, surprisingly cukup bagus. Bisa kita lihat detail surprisingly sangat bagus ya, sangat sharp, sangat enak dilihat. Warnanya memang nggak akurat banget, tapi ya masih acceptable. Dan juga lumayan salut kalau foto di belakang sinar matahari dia masih bisa nangkep cukup baik. Ini untuk kamera selfie menurut gue cukup di atas rata-rata. Solid. Nice. Tapi untuk video recording, ini dia sampelnya pakai resolusi 1080p 30 fps, maksimum resolusi kamera belakang dan depannya. Gue bakal tes dua-duanya, kalian nanti bisa lihat mediocre banget. Tapi mic-nya at least dia bisa nangkep cukup keras walaupun biasa aja juga. Ini dia sampelnya ya, check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps.
Kalian bisa nilai gimana kualitas mic-nya. Ya gambar B aja sih ya, usable lah, tapi memang kalau di harga segini kita mau lihat kayak Redmi Note 12 masih lebih bagus HP-HP kayak gitu untuk video. Tapi yang masih acceptable at least. So mari kita langsung aja moving on ke front kameranya. Ini deh guys front kameranya, sama juga 1080p 60 lagi 30 fps. Kalau kita video di belakang sinar matahari nih masih kelihatan ya bukan ya. Jadi lumayan bagus kamera depannya actually. Dan exposure-nya oke, detailnya juga bagus. Sayang. Langsung kita move on ke gaming performance-nya. Oke, moving on ke gaming performance-nya yang mungkin kalian penasaran juga, apakah HP ini bisa main game yang cukup berat kayak Genshin Impact atau Honkai Star Rail? Jawabannya, masih bisa kok. Gue coba tes main game Honkai Star Rail di settingan, itu tuh gue main di settingan semua tuh rata kiri, very low, FPS di 30-in. Bisa kita lihat memang gameplay dia stuttery dan FPS-nya lumayan low, yaitu kira-kira sekitar 10-15, maksimum 20 FPS. Kalau misal lagi di combat atau di battle zone, kalau muter-muter di open world sih lebih gede ya FPS-nya. Tapi kalau kayak lagi main battle, itu memang turun FPS-nya. Jadi memang FPS-nya low, tapi at least dia punya RAM yang besar, jadi dia konsisten gitu. Nggak ada kayak freeze, nggak ada kayak gitu. Dia at least masih konsisten. Jadi kalau main game kayak Honkai Star Rail sih yang turn based ya, nggak fast pace, masih cukup playable sih surprisingly. Cuma memang yang gue benci banget, ini gue nggak bisa replikasiin di real life ya. Tapi gue bisa jamin, kalau misal kalian main atau lagi download aplikasi atau apapun lah ya, yang ngebuat HP ini kepanasan, wifi-nya mati. Yap, gue nggak tahu kenapa kayak gitu si Unisoc, tapi kalau misal ini lagi kepanasan HP-nya, wifi-nya mati. Karena gue pas lagi download Honkai Star Rail, itu HP-nya agak kepanasan dan dia wifi-nya langsung mati, terus ganti ke kuota. Hampir nyedot kuota gue itu. Untung gue sadar, dan yang bikin nyebelin tuh kalau misal wifi-nya mati, terus kalian nyalain lagi, dia nggak bakal bisa nge-scan wifi apapun yang ada di daerah kalian. Jadi kalian harus nge-restart HP-nya, baru dia wifi-nya nyala lagi. Agak nyebelin ya. Memang tipsnya mungkin jangan sampai HP ini panas, tapi agak nyebelin aja gitu. Ya ini seperti tadi gue bilang, seperti yang di judul video ini atau di thumbnail video ini HP kelihatan bagus on paper, tapi ada hal-hal kecil kayak tadi yang bikin gue kesel. Kayak daripada kelihatan keren di muka ya, daripada status, ngejar status, mendingan beli kayak Redmi Note 12 atau Galaxy A05, A03 aja deh yang kita tahu itu solid. Tapi ya, kita belum sampai konklusi, kita bahas dulu yang lain ya. Untuk main game Rhythm gimana? Sayangnya ini agak disappointing juga. Gue coba main game Bandori, di difficulty lagu yang nggak terlalu susah padahal ya. Tokimeki Experience itu bukan lagu yang susah, tapi ini gue rasa dia ada audio delay yang cukup signifikan, apalagi kalau di lagu tinggi. Jadi susah ngejelasin, tapi kalau kalian main game Rhythm pasti kalian tahu note-nya tuh kayak sticky, kayak lengket karena kayak telat banget gitu. Kalau kita mencet, suaranya baru keluar, gak responsif banget. Yang kalau main lagu medium atau misal hard ya, bukan expert, mungkin masih enjoyable, tapi di atas itu sih gak enak banget HP ini menurut gue. Next kita bahas untuk UI-nya sendiri. Untuk UI, ini pakai itel UI atau Infinix UI mirip-mirip, tapi ini sih UI-nya memang ngingetin gue banget sama Xiaomi UI. Dari notifikasinya bisa kita lihat, kalau ke kanan dia itu kan, atau kita turun notifikasi kayak gini, di kanan dia langsung open control center, kita swipe ke kiri dia ke notifikasi. Ya OS kayak Xiaomi gitu. Bahkan ini galerinya juga mirip banget sama Xiaomi ya. Tapi yang bagus ini dari software sendiri. Dari software dia out of the box sudah sampai Android 13, dan katanya itel ini nge-support S23 Plus sampai itu ya, sampai Android 15, jadi 2 tahun. Yang cukup solid untuk harganya menurut gue. UI experience gimana? Sebenarnya sih gue nggak terlalu banyak komplain ya. Gue pakai navigasi yang gestur kayak Apple yang pastinya, dan untuk day-to-day usage sih ini surprisingly Unisoc T616 bikin gue surprise, performanya cukup solid. Buka aplikasi lumayan cepat di harganya. Gonta-ganti aplikasi berkat RAM yang besar nggak ada masalah, dan overall navigasi sih walaupun memang agak sedikit laggy kalau di aplikasi yang berat kayak Tokopedia, tapi masih smooth, cukup smooth dan masih cukup enjoyable. Cuma ya itu aja guys, yang seperti gue bilang tadi di awal video di displaynya, ini
si palm rejection edge display-nya jelek banget, jadi memang kalau misal kalian tangannya nyentuh aja si edge-nya, itu bakal, oh, it's not gonna be a good day, itu bakal nyebelin banget, trust me. Tapi selain itu sih, cukup solid. Dan untuk kalau misal kalian penasaran, ini HP enak nggak sih buat Netflix? Jawabannya enak, karena dia DRM-nya sudah Wi-Fi yang 1 ya, bisa kita lihat nih. Tapi memang dia belum sama sekali support HDR, jadi nggak ada HDR support, dan white color game mode-nya juga ini false ya, bukan true. Keep in mind. Dan untuk sinyalnya gimana? Ini plus point dari HP ini. Dia walaupun pakai chipset mid-range, tapi bukan mid-range ini warna entry level ya, tapi dia bisa kita lihat download speed-nya pakai Wi-Fi dia cukup solid. Kalau misal mau nyari, oke, baru dapat nih sekarang. Bisa kita lihat tuh. Ini gue bisa bilang download speed-nya flagship level loh untuk kelas HP entry level kayak gini. Gue lumayan surprise. Jadi ya, Wi-Fi chipnya ini memang cukup bagus ya. Bisa sampai 200 megabit untuk downloadnya, yang memang maksimum speed bisnet internet gue. That's pretty good. Oke, next mari kita bahas untuk battery life-nya. Bagus atau enggak? Menurut gue sih, battery life-nya cukup solid untuk baterai 5000 mAh dan pakai layar sebesar ini. Tapi sih gue sebenarnya expect baterainya sedikit lebih oke. Tapi overall sih udah cukup solid. HP ini bisa bertahan 2 hari kalau misalkan pemakaiannya enteng, dan bisa bertahan 1 sampai 1,5 hari kalau misalkan kalian pakai untuk gaming dan foto-foto. Cukup solid. Gue juga lupa ngomongin satu hal, HP ini punya iming-iming dynamic bar ya. Ini pretty much ngikutin Apple Dynamic Island, tapi yang gue rasa ini dynamic bar-nya bener-bener cuma kayak iTel tuh kayak buru-buru naruh aja biar kelihatan keren. Itu yang gue benci. Jadi dia bener-bener simple banget ya kalau misalnya kita ke setting nih, terus kita ke special function, terus ke dynamic bar, ini fiturnya limited banget. Dia tuh dynamic bar tuh cuma ada buat face unlock, background call, charging animation, charge completion, dan low battery. Notifikasi aja nggak ada, aneh ya. Jadi lumayan, dia tuh kayak buru-buru aja ngasih fitur dynamic bar biar kelihatan keren ya, biar kelihatan masuk ke cool club community. I don't know why. Tapi memang kalau misal gue lagi ngecas HP-nya, memang dynamic bar-nya iTel lumayan keren. Tapi ya dia nulis ini fitur itu kalau nggak salah sampai dia masukin ke box deh. Iya nih, bisa kita lihat nih. Fitur dynamic bar tuh sampai dia tulisin ke main feature-nya. Padahal it's nothing special, malah ini bener-bener bare bones banget. Jadi ya, memang HP ini tuh bener-bener HP buat pamer ya. Gak tahu kenapa, itu feeling gue selama pakai HP ini. Tapi ya, langsung aja kita konklusinya aja ya guys. Apakah worth it beli HP ini? Kalau gue personal sih nggak bakal beli HP ini guys. Gue sih kalau personal bakal beli kayak HP yang lebih aman aja kayak dari Samsung atau Xiaomi. Redmi Note 12 atau Samsung yang murah aja kayak A14 yang harganya 2 jutaan atau A05, A05s. Walaupun lebih mahal dikit, itu pasti lebih solid semuanya ya dari feature dan teman-teman. Ini rasanya iTel ngebuat ini tuh biar kelihatan kayak wah aja gitu. I don't know. Not really usable untuk gue. Tapi sebenarnya sih ada fitur yang bagus dari HP ini juga ya. Kayak dari layarnya menurut gue bagus banget. Dan kalau misalnya kalian sering nonton film sih, nonton di layar ini enak banget. Jadi overall, apakah gue rekomen? Sebenarnya sih enggak, tapi kalau misalnya kalian penasaran, boleh coba. Mungkin kalian gak se-perfeksionis gue, jadi kalian lebih bisa mengokekan fitur-fitur yang agak nyebelin di HP ini. Tapi gue sendiri sih, I cannot handle it. Jadi ya cuma segitu videonya. Ini udah hampir 20 menit, malah udah 20 menit kayaknya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like dan subs. Kalau misalnya kalian punya saran gue mau nge-review apa lagi, bisa komen di bawah. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video HP lebih unik lainnya.